manajer, mengelola turnover retensi karyawan, manajemen karir siklus hidup karyawan, mengelola pemberhentian. Next. Mungkin yang pertama itu akan dijelaskan oleh Aurora. Pada Aurora, silakan. Baik, terima kasih Nabil. Yang pertama itu ada manajemen karir. Nah, manajemen karir itu kan terdiri dari sebuah pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau karir itu merupakan jabatan yang diduduki seseorang dalam kehidupan kerjanya. Kemudian manajemen karir itu proses untuk memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan dan minat karir mereka yang menggunakan keterampilan dan minat ini secara efektif baik di dalam perusahaan maupun setelah mereka meninggalkan perusahaan. Kemudian ada pengembangan karir, itu adalah rangkaian kegiatan seumur hidup atau seperti lokakarya yang memberikan kontribusi untuk eksplorasi karir seseorang, pembentukan, kesuksesan, dan pemenuhan. Perencanaan karir merupakan proses yang disengaja di mana seseorang menyadari keterampilan pribadi, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik lainnya, atau memperoleh informasi tentang peluang dan pilihan. Next. Ayo. Kemudian ada peran dalam manajemen karir. Nah, peran dalam manajemen karir ini ada karyawan, manajer, dan pemberi kerja semua memiliki peran dalam pengembangan karir karyawan. Contohnya ada manajer itu dia memberikan umpan balik kinerja yang tepat, waktu dan objektif, kemudian menawarkan penugasan dan dukungan pengembangan, melakukan diskusi pengembangan karir dan karyawan, bertindak sebagai pelatih, penilai, dan mentor. Kemudian dia juga meninggalkan rencana karir karyawan. Kemudian ada pemberi kerja, memberikan pelatihan, pengembangan, dan kesempatan promosi yang berorientasi pada karir. Yang kedua ada menawarkan informasi karir dan program karir. Yang ketiga memberi karyawan berbagai pilihan karir. Kemudian karyawan itu bertanggung jawab atas karirnya sendiri. Contohnya itu harus menilai minat, keterampilan, dan nilai, mencari sumber informasi karir, dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan karir yang memuaskan. Next. Kemudian ada peran pengusaha dalam manajemen karir. Nah, karyawan, manajer, dan pemberi kerja memiliki tanggung jawab manajemen karir. Ini sebagian tergantung pada berapa lama karyawan telah bekerja di perusahaan. Nah, perannya itu sebelum merekrut, wawancara kerja yang realistis dapat membantu calon karyawan mengukur dengan lebih akurat apakah pekerjaan ini cocok untuk mereka. Kemudian menyediakan pekerjaan pertama yang menantang dan memiliki mentor pengalaman yang dapat membantu orang tersebut mempelajari sebelumnya. Nah, kemudian ada reality shock, itu fenomena yang terjadi ketika harapan dan antusias ini tinggi karyawan baru menghadapi kenyataan pekerjaan yang membosankan dan tidak menantang. Next. Nah, metode manajemen pemberi kerja itu kerja dari seseorang pemberi kerja, contohnya AFL, Aflac, American Express, dan Accenture mengatakan bahwa membantu karyawan itu dapat meningkatkan karir mereka. Misalnya American Express itu membuka beberapa pusat konseling karir untuk pekerja pusat panggilannya. Kemudian pelatihan karir itu umumnya membantu karyawan membuat rencana 1 hingga 5 tahun yang menunjukkan kemana arah karir mereka dengan perusahaan. Kemudian pemberi kerja dan karyawan mendasarkan rencana pengembangan yang terakhir pada apa yang dibutuhkan untuk naik. Nah, pembina ini untuk membantu karyawan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan mereka dan untuk mendapatkan pelatihan pengembangan profesional dan peluang jaringan yang mereka perlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, sistem pengembangan karir itu tidak perlu rumit. Bahkan sekedar hanya menerima umpan balik kinerja dari supervisor, memiliki rencana pengembangan individu, dan memiliki akses ke pelatihan sudah cukup bagi banyak karyawan. Next. Kemudian jumlah keanekaragaman itu menuju kesuksesan karir. Nah, penyandang disability
cenderung memiliki kesuksesan karir yang lebih rendah daripada mereka yang tidak memiliki disability. Beberapa hambatan mungkin muncul dari diri sendiri. Misalnya, beberapa penyandang disabilitas itu mungkin memiliki harapan karir yang rendah atau mungkin tidak mencari akomodasi secara proaktif sesuai dengan hukum EEO. Namun, masalah lebih sering mencerminkan asumsi dan tindakan yang tidak menguntungkan dari manajer dan rekan kerja. Next. Manajer sebagai mentor dan pelatih. Nah, manajer itu dapat melakukan beberapa hal untuk mendukung bawahannya dan dapat bertindak sebagai mentor. Mentoring itu merupakan pengalaman kerja senior menasihati dan membimbing pengembangan karir jangka panjang karyawan. Nah, studi menunjukkan bahwa memiliki seorang mentor itu memiliki bimbingan terkait karir dan dapat meningkatkan kepuasan serta kesuksesan karir seseorang. Pengembangan karir karyawan yang diberikan seorang supervisor itu sangat berdampak. Dengan sedikit atau tanpa usaha tambahan selain tinjauan kinerja yang realistis dan nasihat karir yang jujur, supervisor yang kompeten dapat membantu karyawan tersebut untuk maju dan tetap berada di jalur karir yang benar. Nah, mentor yang efektif itu dapat menetapkan standar yang tinggi, bersedia mengidentifikasi waktu dan upaya yang dibutuhkan oleh hubungan mentoring, dan secara aktif mengarahkan anak didik ke dalam proyek, tim, dan pekerjaan penting. Mereka itu mencontohkan perilaku yang benar dan memotivasi serta mengilhami orang-orang yang mereka dampingi. Next. Kemudian yang kedua ada panduan keterlibatan karyawan untuk manajer. Manajemen karir itu pengusaha yang harus memikirkan bagaimana mereka akan mempertahankan keterlibatan karyawan dan dengan demikian meminimalkan kepergian supervisor dan memaksimalkan upaya karyawan. Nah, upaya pengembangan karir berorientasi komitmen penilaian kinerja memberikan peluang yang mudah untuk menghubungkan kinerja karyawan, minat karir, dan mengembangkan kebutuhan mental ke dalam rencana karir. Dengan demikian, berorientasi karir, penyedia dan karyawan bersama-sama menggabungkan kinerja, preferensi karir, dan kebutuhan pengembangan ke dalam rencana formal. Next. Yang ketiga itu ada mengelola turnover dan retensi karyawan. Nah, tidak semua rencana karir karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, turnover itu adalah tingkat di mana karyawan meninggalkan perusahaan sangat bervariasi di antara industri. Keputusan karyawan, pertama itu keputusan karyawan berhenti. Dalam mengurangi pemberhentiannya karyawan, tempat yang logis untuk memulai adalah dengan mengukur jumlah karyawan, khususnya karyawan dengan kinerja terbaik dan berpotensi tinggi. Kemudian orang-orang yang tidak puas dengan pekerjaan lebih mungkin untuk pergi, tetapi sumber ketidakpuasan itu banyak. Dalam satu survei ada 5 alasan utama yang diberikan oleh karyawan berkinerja terbaik untuk keluar. Yaitu yang pertama ada gaji, peluang promosi, keseimbangan kehidupan kerja, pengembangan karir, dan tunjangan perawatan kesehatan. Next. Dalam satu survei 5 alasan utama yang tadi itu ada gaji, peluang promosi, keseimbangan kehidupan kerja, pengembangan karir, dan tunjangan perawatan kesehatan. Terdapat survei lain terhadap karyawan berdasarkan wawancara keluar menemukan 5 alasan. Itu yang pertama ada pengembangan karir, ada 22%, keseimbangan kehidupan kerja, ada perilaku manajemen, kompensasi dan tunjangan, kemudian ada kesejahteraan. Next. Manajer harus memahami bahwa mempertahankan karyawan itu merupakan masalah bakat dari manajemen. Nah, dan karena itu strategi retensi terbaik yang bersifat motivasi, misalnya karyawan yang tidak tertarik dengan pekerjaan mereka, merasa bahwa mereka tidak cocok untuk pekerjaan mereka, atau merasa kurang kompensasi, mungkin lebih mungkin untuk pergi. Pengusaha dapat mengatasi masalah tersebut hanya dengan melembagakan manajemen bakat yang efektif dan terkoordinasi. Dengan kata lain, penggantian atau baik sukarela maupun tidak sukarela sering dimulai dengan keputusan seleksi yang buruk, ditambah dengan pelatihan yang tidak memadai, penilaian yang tidak sensitif, dan gaji yang tidak adil. Pendekatan komprehensif untuk mempertahankan karyawan. Banyak pengusaha secara rutin mengelola survei sikap untuk membantu karyawan tentang hal-hal seperti pengawasan dan gaji.
Tujuan wawancara langsung itu untuk mencegah masalah retensi dengan mencari tahu bagaimana kabar karyawan. Pertanyaan umum itu contohnya ada saat Anda bepergian untuk kerja setiap hari, apa yang Anda nantikan, kemudian bagaimana saya dapat mendukung Anda. Tidak seperti survei kelompok anonim, wawancara langsung itu bersifat satu lawan satu dan dilaporkan memberikan informasi yang berguna untuk mengurangi pergantian dan meningkatkan keterlibatan. Setelah mengidentifikasi potensi masalah, pemberi kerja dapat mengambil langkah-langkah seperti yang pertama, meningkatkan gaji. Itu penjelasan yang paling jelas mengapa karyawan berhenti, seringkali juga karena gaji rendah, khususnya untuk karyawan yang berkinerja tinggi. Kemudian peningkatan gaji itu telah menjadi alat retensi pilihan bagi banyak pemberi kerja. Kemudian ada pekerjaan cerdas, itu retensi dimulai dari awal dengan pemilihan dan perekrutan karyawan yang tepat. Membahas karir secara berkala. Secara berkala itu didiskusikan dengan karyawan retensi dan prospek karir mereka dan bantu mereka menyusun rencana karir. Kemudian yang keempat itu memberikan arah, itu mempertahankan karyawan perlu memperjelas apa harapan terkait kinerja mereka dan apa tanggung jawab mereka. Kemudian ada tawaran fleksibilitas. Para pekerja mengidentifikasi pengaturan kerja yang fleksibel dan telecommuting sebagai dua manfaat utama yang akan mendorong mereka untuk memilih satu pekerjaan daripada yang lainnya. Kemudian gunakan praktik sumber daya manusia kinerja tinggi, yaitu pusat panggilan yang lebih banyak menggunakan praktik kerja keterlibatan tinggi atau pemberdayaan karyawan, kelompok pemecahan masalah, dan tim mandiri yang memiliki tingkat berhenti pemecatan atau total yang lebih rendah. Next. Job withdrawal. Nah, withdrawal itu secara umum adalah memisahkan diri atau suatu sarana melarikan diri bagi seseorang yang tidak puas atau takut di tempat kerja. Job withdrawal itu didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menempatkan jarak fisik atau psikologis antara karyawan dan lingkungan kerja mereka. Nah, absent dan voluntary turnover adalah dua jenis penarikan pekerjaan yang jelas. Beberapa contoh termasuk yaitu mengambil istirahat kerja yang tidak layak, menghabiskan waktu dalam percakapan kosong, dan mengabaikan aspek pekerjaan yang wajib dilakukan. Kemudian orang cenderung bergerak menuju situasi yang membuat mereka lebih merasa baik dan menjauh dari situasi yang membuat mereka merasa buruk. Orang menolak situasi yang menghasilkan emosi yang tidak menyenangkan dan tidak nyaman dan tertarik pada situasi yang menghasilkan emosi yang menyenangkan dan nyaman. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya itu ada manajemen karir siklus hidup karyawan. Next. Tujuan dari manajemen tadi itu menjelaskan keputusan utama yang harus ditangani pemberi kerja dalam mencapai promosi dan keputusan karir siklus hidup karyawan lainnya. Next. Keputusan pertama, apakah senioritas atau kompetensi aturannya? Dalam menetapkan kebijakan promosi, salah satu keputusannya adalah apakah akan mendasar promosi pada senioritas atau kompetensi, atau kombinasi dari keduanya. Fokus pada ini, kinerja berpihak pada kompetensi, namun hal ini tergantung pada beberapa hal. Perjanjian serikat terkadang berisi klausul yang menekankan senioritas. Peraturan pegawai negeri yang menekankan senioritas seringkali mengatur promosi di banyak organisasi sektor publik. Yang kedua itu keputusan kedua, bagaimana kita mengukur kompetensi. Jika perusahaan memilih kompetensi, ia harus mendefinisikan dan mengukur kompetensi. Mendefinisikan dan mengukur kinerja masa lalu relatif lebih mudah. Namun promosi juga harus bertumpu pada prosedur untuk memprediksi kinerja kandidat di masa depan, untuk lebih baik atau lebih buruk. Sebagian besar pemberi kerja menggunakan kinerja sebelumnya sebagai panduan dan berasumsi bahwa berdasarkan kinerja sebelumnya yang patut dicontoh, orang tersebut akan melakukannya dengan baik di pekerjaan baru. Next. Keputusan ketiga, apakah keputusan formal atau informal? Banyak perusahaan memiliki proses promosi informal. Mereka mungkin tidak memposting posisi terbuka, dan manajer kunci dapat menggunakan kriteria promosi mereka sendiri yang tidak dipublikasikan. Di sini karyawan dapat menyimpulkan bahwa faktor seperti siapa yang Anda kenal lebih penting daripada kinerja, dan bekerja keras untuk maju setidaknya di perusahaan ini adalah sia-sia. Keputusan keempat, vertikal, horizontal, atau lainnya. Promosi belum tentu naik. Dengan demikian, beberapa karyawan tersedia beberapa opsi. Beberapa perusahaan seperti divisi eksplorasi British
Petroleum atau BP membuat 2 jalur karir paralel. Satu untuk manajer dan satu lagi untuk kontributor individu, seperti insinyur berkinerja tinggi. Di BP, kontributor individu dapat naik ke promosi senior non pengawas, seperti insinyur senior. Pekerjaan ini memiliki sebagian besar imbalan finansial yang melekat pada posisi jalur manajemen di tingkat itu. Next. Hitungan keanekaragaman, kesenjangan gender. Wanita merupakan lebih dari 45% tenaga kerja, tetapi menduduki kurang dari 2% posisi manajemen puncak. Diskriminasi terang-terangan atau halus dapat menjelaskan sebagian besar dari hal ini. Dalam sebuah penelitian, perempuan yang dipromosikan harus menerima peringkat kinerja lebih tinggi daripada laki-laki yang dipromosikan untuk dipromosikan, menunjukkan bahwa perempuan memiliki standar yang lebih ketat untuk promosi, bahwa banyak majikan menghalangi prospek promosi perempuan sejak awal. Dari survei McKinsey dan Company, wanita menabrak langit-langit kaca lebih awal. Wanita 18% lebih kecil kemungkinannya untuk dipromosikan menjadi manajer. Kenali ini sebagai masalah potensial dan pastikan proses pelatihan dan penilaian secara proaktif tidak diskriminatif. Pria lebih cenderung mengatakan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus meminta. Pria lebih mungkin mendapatkan promosi dan kenaikan gaji, dan dengan demikian sudah puas tanpa minta lebih. Pastikan Anda menjalankan keputusan promosi dan kompensasi secara adil. Next, kita lebih sedikit memungkinkan menerima saran dari manajer tentang cara untuk maju, meningkatkan praktik pendampingan dan jaringan. Lalu, wanita kurang optimis bisa mencapai puncak. Wanita lebih kecil kemungkinannya dibandingkan pria untuk bercita-cita menjadi manajemen puncak. Mintalah mentor untuk mendorong sebagaimana mestinya, meregangkan penugasan bagi karyawan wanita dan mendorong mereka untuk melamar promosi sebagaimana mestinya, dan memiliki model peran manajemen puncak wanita. Laki-laki cenderung menganggap keberagaman gender sebagai prioritas. Beberapa bahkan melihatnya sebagai menghambat kemajuan mereka sendiri. Manajer puncak harus memperjelas bahwa dia berkomitmen penuh terhadap keragaman gender. Next. Mengelola transfer. Transfer adalah perpindahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, biasanya tanpa perubahan gaji atau tingkatan. Majikan dapat memindahkan pekerja atau mengosongkan posisi di mana dia tidak lagi dibutuhkan untuk mengisi posisi di mana dia dibutuhkan, atau lebih umum, untuk menemukan yang lebih cocok untuk pekerjaan tersebut. Banyak perusahaan saat ini meningkatkan produktivitas dengan mengkonsolidasikan posisi. Transfer adalah cara untuk memberikan kesempatan kepada karyawan yang dipindahkan untuk penugasan lain atau mungkin beberapa pertumbuhan pribadi. Karyawan mencari transfer karena berbagai alasan, termasuk pengayaan pribadi, pekerjaan yang lebih menarik, kenyamanan yang lebih baik, jam kerja yang lebih baik, lokasi kerja, dan sebagaimananya. Atau pekerjaan yang dapat menawarkan kemungkinan peningkatan yang lebih besar. Next. Mengelola pensiun. Perencanaan pensiun adalah masalah yang signifikan bagi pemberi kerja. Jumlah usia lebih hingga 4 tahun puluhan mencapai usia pensiun. Pemberi kerja menghadapi kemungkinan tidak mengisi semua posisi terbuka mereka. Banyak yang dengan bijak memilih untuk mengisi kekosongan kepegawaian mereka sebagian dengan pensiunan saat ini, atau yang akan segera pensiun. Kebetulan 8% karyawan dalam satu survei mengatakan mereka berharap untuk terus mereka ingin bekerja paruh waktu. Intinya adalah bahwa perencanaan pensiun tidak lagi sekadar membantu karyawan saat ini memasuki masa pensiun. Ini juga harus membantu pemberi kerja mempertahankan dalam kapasitas tertentu keterampilan dan kekuatan otak mereka yang biasanya akan pensiun dan meninggalkan perusahaan. Manajer SDM, karyawan, dan penyedia semua harus memiliki masukan ke dalam proses pensiun pemberi kerja. Next. Mengelola pemberhentian. Next. Pemecatan. Pemecatan adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan perusahaan secara paksa. Next. Tujuannya itu menjelaskan masing-masing alasan utama pemecatan. Alasan pemberhentian.
Kinerja yang tidak memuaskan mengacu pada kegagalan terus-menerus untuk melakukan tugas yang diberikan atau untuk memenuhi standar yang ditentukan pada pekerjaan. Alasan khusus termasuk kurangnya produktivitas atau kualitas pekerjaan yang buruk, tidak hadiran yang berlebihan, keterlambatan, atau sikap yang merugikan. Pelanggaran adalah pelanggaran yang disengaja dan disengaja atau tidak sengaja terhadap aturan majikan dan mungkin termasuk pencurian, perilaku gaduh, pelecehan seksual, dan kekerasan atau ancaman fisik di tempat kerja. Kurangnya kualifikasi untuk pekerjaan itu adalah ketidakmampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan yang ditugaskan, meskipun dia menginginkannya karena karyawan ini mungkin mencoba melakukan pekerjaan itu. Masuk akal untuk mencoba menyelamatkan masuk akal untuk mencoba menyelamatkan, mungkin melalui pelatihan lebih lanjut atau dengan menugaskan karyawan tersebut ke pekerjaan lain. Persyaratan pekerjaan yang berubah adalah ketidakmampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan setelah bersifat pekerjaan berubah. Demikian pula Anda pula harus memberhentikan seorang karyawan ketika pekerjaannya dihilangkan. Sekali lagi, karyawan tersebut mungkin rajin, jadi masuk akal untuk melatih ulang atau memindahkan orang ini jika memungkinkan. Next. Pembangkangan, suatu bentuk pelanggaran, kadang-kadang menjadi dasar untuk pemecatan. Dua kategori atas pembangkangan adalah keengganan untuk melaksanakan perintah manajer dan perilaku tidak hormat terhadap manajer. Contohnya yang pertama, pengabaian langsung terhadap otoritas atasan, ketidaktaatan langsung atau penolakan terhadap perintah, pembangkangan yang disengaja terhadap kebijakan, aturan, dan lain-lainnya, kritik publik terhadap bos, pengabaian instruksi yang masuk akal secara terang-terangan, tampilan tidak hormat yang menghina, mengabaikan rantai komando, berpartisipasi dalam upaya melemahkan atau menyingkirkan bos dari kekuasaan. Next. Perlindungan keadilan, pemecatan tidak pernah mudah, namun manajer dapat mengambil langkah-langkah untuk membuatnya adil. Pertama, izinkan karyawan menjelaskan mengapa dia atau dia melakukan apa yang dia lakukan. Bisa jadi, misalnya karyawan tersebut tidak mematuhi perintah karena dia tidak memahaminya. Yang kedua, orang mendapatkan penjelasan lengkap tentang mengapa dan bagaimana pemutusan hubungan kerja dibuat lebih cenderung menganggap PHK mereka adil dan menunjukkan bahwa mereka tidak ingin membawa mantan majikan ke pengadilan. Ketiga, memiliki prosedur multi-langkah formal termasuk peringatan dan proses banding. Keempat, orang yang benar-benar melakukan pemecatan itu penting. Karyawan dalam satu studi yang manajernya memberitahu mereka tentang PHK, yang akan datang melihat pemecatan itu lebih adil daripada yang diberitahukan oleh katakanlah seorang manajer sumber daya manusia. Kelima, karyawan yang diberhentikan yang merasa telah diperlakukan tidak adil secara finansial lebih cenderung menuntut. Banyak pemberi kerja menggunakan uang pesangon untuk menumpulkan hal itu. Next. Menghindari tuntutan pelepasan yang salah. Pelepasan yang salah atau pemutusan hubungan kerja yang salah terjadi ketika pemecatan karyawan tidak sesuai dengan undang-undang atau pengaturan kontraktual yang dinyatakan atau tersirat oleh pemberi kerja. Menghindari tuntutan pemecatan yang salah membutuhkan beberapa hal. Pertama, memiliki kebijakan ketenaga kerjaan termasuk prosedur pengaduan yang membantu tunjukkan bahwa Anda memperlakukan karyawan dengan adil. Kedua, meninjau dan menyempurnakan semua kebijakan prosedur dan dokumen terkait ketenaga kerjaan untuk membatasi tantangan. Next. Tanggung jawab supervisor. Pengadilan dapat meminta pertanggungjawaban manajer secara pribadi atas tindakan pengawasan mereka, termasuk untuk pemecatan. Ada beberapa cara untuk mengurangi kemungkinan tanggung jawab pribadi menjadi masalah. Yang pertama itu ikuti kebijakan dan prosedur perusahaan. Seorang karyawan dapat memulai klaim terhadap penyedia yang dia tuduh tidak mengikuti kebijakan dan prosedur. Yang kedua itu mempertimbangkan dengan cermat dan dokumentasikan sepenuhnya dasar untuk setiap keputusan penghentian. Yang ketiga, mengelola pemecatan dengan cara yang tidak menambah beban karyawan. Yang keempat, jangan bertindak dalam kemarahan karena hal itu merusak kesan objektivitas. Yang kelima, gunakan Departemen SDM untuk saran tentang cara menangani situasi yang sulit. Next. Tindakan keamanan. Pemberi kerja harus menggunakan daftar periksa untuk memastikan misalnya bahwa karyawan yang diberhentikan mengembalikan semua kunci dan properti perusahaan, dan seringkali mereka digiring keluar gedung. Misalnya pemberi kerja harus menonaktifkan akun terkait internet mantan karyawan, pasang lubang yang memungkinkan mereka mendapatkan akses online ilegal, dan memiliki aturan untuk mengembalikan laptop dan perangkat genggam perusahaan.
Sesuai dengan kebijakan, pemberi kerja harus segera memberitahu Departemen TI tentang pemecatan karyawan yang akan datang, agar TI dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Tindakan ini harus mencakup misalnya menonaktifkan akses dan sandi serta mengubah alamat IP. Next. Wawancara pemutusan dan proses keluar. Memberhentikan seorang karyawan adalah salah satu tugas tersulit yang dapat Anda hadapi di tempat kerja. Karyawan yang diberhentikan meskipun telah diperingatkan berkali-kali, mungkin bereaksi dengan tidak percaya atau bahkan melakukan kekerasan. Panduan untuk wawancara penghentian adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencanakan wawancara. Pastikan karyawan menepati janji temu, memiliki file perjanjian, dan siapkan nomor telepon untuk keadaan darurat. Yang kedua, langsung ke intinya. Saat karyawan masuk, beri orang itu waktu untuk merasa nyaman dan kemudian beritahu dia tujuan rapat dan keputusan Anda. Yang ketiga, jelaskan situasinya secara singkat dalam 3 atau 4 kalimat. Jelaskan mengapa orang tersebut dilepaskan. Keempat, dengarkan. Lanjutkan wawancara selama beberapa menit sampai orang tersebut tampak berbicara dengan bebas dan cukup tenang. Yang kelima, tinjau paket pesangon. Jelaskan pembayaran pesangon, manfaat, akses ke orang pendukung kantor, dan cara referensi akan ditangani. Jangan menjanjikan manfaat di luar yang sudah ada dalam paket dukungan. Yang keenam, identifikasi langkah selanjutnya. Karyawan yang diberhentikan mungkin bingung dan tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jelaskan kemana karyawan harus pergi selanjutnya setelah meninggalkan wawancara. Next. PHK dan Undang-Undang Penutupan Pabrik. PHK, di mana pemberi kerja memulangkan pekerja untuk sementara waktu karena kekurangan pekerjaan, biasanya bukan pemecatan permanen, walaupun bisa jadi demikian. Sebaliknya, ini bersifat sementara yang diharapkan pemberi kerja akan bersifat jangka pendek. Namun beberapa pemberi kerja menggunakan istilah PHK sebagai eufemisme untuk pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Efek-efek PHK tidaklah mengejutkan bahwa PHK sering mengakibatkan dampak kesehatan fisik dan psikologis yang buruk bagi mereka yang kehilangan pekerjaan serta bagi para penyintas. Undang-Undang Pemberitahuan, Penyesuaian dan Pelatihan Kembali Pekerja mewajibkan pemberi kerja dengan 100 karyawan atau lebih untuk memberikan pemberitahuan 60 hari sebelum menutup fasilitas atau memulai pemutusan hubungan kerja terhadap 50 orang atau lebih. Next. Menyesuaikan dengan perampingan dan merger. Perampingan berarti mengurangi, biasanya secara dramatis, jumlah orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan. Ide dasarnya adalah memangkas biaya dan meningkatkan profitabilitas. Perampingan membutuhkan hal cermat, di antaranya yang pertama, memastikan orang yang tepat dibebaskan. Ini membutuhkan sistem penilaian yang efektif. Kedua, kepatuhan terhadap semua hukum yang berlaku, termasuk WRN. Ketiga, melaksanakan pemberhentian secara adil dan wajar. Efek-efek PHK tidaklah mewujudkan bahwa PHK sering menyebabkan dampak kesehatan fisik, psikologis yang buruk. Keempat, keamanan. Misalnya, mengambil kunci dan memastikan bahwa mereka pergi tidak membawa barang-barang terlarang. Yang kelima, mengurangi ketidakpastian karyawan yang tersisa dan menangani keprihatinan. Next. Mungkin sekian dari kami, Bung Nuri, Bung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Gimana adik-adik? Ada yang bertanya? Sudah mengerti semua ini? Tidak perlu Ibu ulas lagi? Halo? Coba di close. Ada yang bertanya ini? Coba di kamu ini dulu, moderator. Nabel? Ya, kamu moderator sekalian kan? Coba kamu tampung dulu. Kalau yang bertanya kawan-kawannya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ataukah rasanya sudah cukup? Sudah paham atau belum paham ini?
Sudah paham atau belum paham? Belum paham atau enggak usah saya bulas? Jadi begini ya, Nabel. Eh, Saudara membuat itu jangan kayak air mengalir aja. Ngomongnya juga kayak air mengalir ya. Jadi adalah sedikit apanya. Jadi agak dirapikan lah PowerPoint itu ya. Ini. Jadi karir lah Dede ya. Karir itu apa Dede? Ya. Ini karirnya naik gitu. Nah, ini karirnya turun gitu kan. Atau karirnya membosankan gitu kan. Apa tuh karir itu sebenarnya? Karir itu adalah semua pekerjaan Dede. Semua pekerjaan selama dia bekerja di tempat itu. Bagaimana karirnya? Kamu kan udah 5 bulan, kamu kan udah 5 tahun di Prodi. Karir kamu di situ karir saya begitu-begitu aja. Gimana karir kamu di situ? Saya nggak berkembang di sana, bosan saya misalnya. Ya, itu karir itu adalah semua pekerjaan adik-adik ya yang dikerjakan selama 5 tahun itu dia ngapain aja. Karir saya sekarang saya dipromosikan gitu. Nah, dia apa maksudnya pekerjaannya dia lebih tinggi lagi gitu. Jadi karir itu adalah semua pekerjaan selama seseorang menduduki jabatan. Kalau karirnya dia udah duduk di jabatan 20 tahun, gimana karir kamu? Misalnya saya nih, saya sudah 20 tahun jadi dosen. Gimana karir Dila, gimana karirnya di FK Unan, di Unan? Karir saya alhamdulillah cukup puas amanahkan untuk jadi ketua kurikulum. Nah, itu karir Adik-adik. Sekarang saya sudah naik jabatan ke lektor kepala, insya Allah sebentar lagi profesor. Itu karir Adik-adik. Jadi karir itu apa? Semua pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang di dalam di bidang pekerjaannya itu. Karir saya senang sekali. Kemarin paper saya diterima di jurnal Scopus, misalkan. Terus saya dikasih insentif gitu. Terus saya bisa naik jabatan sebentar lagi profesor. Nah, itu karir Adik-adik. Nah, jadi ini adik-adik ya. Jadi dosen itu karirnya adik-adik ya. Kalau gajinya nggak seberapa adik-adik, tapi karirnya alhamdulillah adik. Ya. Kita sebagai dosen nih saya ceritakan sedikit sebagai dosen ya adik-adik ya. Sebagai dosen tuh kita ya buat perempuan itu adik-adik. Saya kan menurut saya juga mungkin saya bukan promosi juga ya adik-adik ya, tapi saya menceritakan karir saya dan karir suami saya. Alhamdulillah suami saya dosen juga di UNAN ya. Alhamdulillah profesor ya adik-adik ya. Kalau dosen tuh gajinya nggak banyak adik-adik, tapi kita mempunyai kepuasan batin karena kita bisa ngomong apa adanya ke mahasiswa. Mahasiswa terus begini, begitu, ya. Kamu harus begini ya, bangsa kita begini, itu, ya. Tapi kalau karir kita di dinas ya, atau di ABRI gitu ya, Dek ya, atau di TNI, atau di polisi ya, Dek, itu karir saya, maaf nih, kalau saya berpendapat sebentar ya, Dek ya. Bentar. Ini ada sedikit masalah nih. Jadi kalau saya berpendapat, kalau karir sebagai polisi atau bukan saya menjelekkan karir ya kan orang beda-beda ya dari ya. Atau saya jadi pegawai kementerian gitu. Saya harus datang 7:30. Kalau terlambat saya 5 menit kena absen, ya udah. Terus saya pulang jam 4 gitu atau 3:30. Nah, gitulah Dedek. Karir saya harus tepat waktu. Kalau dosen gimana? Dosen kalau nggak ngajar ya yang penting datang hari itu. Nggak harus 7:30 ada di kantor ngapain. Kan yang penting kita kerja, kita buat bahan kuliah. Nah, cuman adik-adik, saya sebagai dosen ya harus membuat karya ilmiah. Nah, itu bisa sampai jam 2 pagi adik-adik. Terus saya juga ke lapangan, saya mengedukasi masyarakat nih. Ini saya geram nih adik-adik ya. Anak saya tuh kalau sakit tuh selalu ketularan dari teman adik-adik. Sebelumnya flu Singapura. Saya tanya, Rasid kemarin ada teman yang demam nggak di kelas? Ada. Kenapa tetap sekolah? Bundanya nggak bisa ini katanya. Bundanya nggak bisa pegangin. Tuh. Jadi harus sekolah. Kan? Namanya anak-anak kelas 3 SD adik-adik ya. Terus ini kan. Udah ada sakit. Udah. Ketika anak saya demam, saya tidak izinkan sekolah. Karena saya menyayangi anak-anak lain. Adik. Sebenarnya anak saya bisa sekolah.
Anak saya tuh kuat ya, laki-laki kan, kuat dia. Tapi saya menyayangi anak-anak lain. Saya nggak mau anak saya menularkan ke anak lain. Nah, terus kemarin juga adik-adik varisela, adik-adik. Udah 7 minggu, 7 hari dia nggak sekolah, adik-adik. Bentol-bentol di sini, cacar air. Dia tanya, Rashid, kemarin ada teman yang nggak sakit? Iya, namanya si Paki, demam, bentol-bentol berair enak, iya. Kata Minda sama Rashid. Ketika anak saya kebagian sakit, saya nggak kasih sekolah dia, adik-adik. Cuman kasihan adik-adik. Dan sebelumnya juga, mungkin udah 6 kali anak saya ini demam tuh karena teman, adik-adik. Saya geram juga adik-adik. Kok ini orang tua kan egois kan, maaf saya bilang egois kan, nggak apa mengizinkan anaknya sekolah gitu. Tapi saya pikir-pikir juga mungkin karena orang tuanya nggak bisa cuti di apa di ininya di pekerjaannya gitu. Nah, alhamdulillah saya sebagai dosen, karir saya sebagai dosen ya saya nggak ngajar gitu. Kalau saya nggak ngajar ya saya bisa datang jam 10. Nanti saya gantian sama suami saya, nanti suami saya sampai jam 12, saya jam 1 sampai bisa saya gantian. Nah, itu karir saya sebagai dosen, kan? Nah, ini karena saya di satu sisi saya agak ini ya, Dede ya, agak merasa marah juga karena anak saya selalu ketularan sakit dari teman gitu ya. Cuma di sisi lain ya kita sebagai tenaga kesehatan ya apa sih yang bisa kita perbuat dari situ. Nah, akhirnya saya telepon kepala sekolah, Pak, ini bla 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 bla. Pokoknya intinya anak saya sakit selalu dipindah dari temannya. Bagaimana UKS di sini? Ternyata UKS-nya nggak jalan. Nah, jadi saya mau membuat model adik-adik ya, bagaimana penanganan infeksi menular di sekolah adik-adik. Diapain anak nih? Anggaplah nih, Mak, dosennya apa? Orang tuanya nggak bisa libur, tapi diapain? Jangan dilepas ke kelas gitu. Mungkin dibuat pojok atau apalah gitu. Atau apalah disuruh masker atau gimana gitu. Nah, begitu adik-adik. Sekarang anak saya udah sekolah tuh, baru hari ini sekolahnya. Saya suruh pakai masker terus. Mungkin selanjutnya anak saya akan pakai masker terus. Karena kan namanya anak-anak tuh kan ngomong percikan ludah atau apa gitu ya. Nah, itu gampang kali menularnya. Jadi, kerja saya tidak hanya mengajar mahasiswa, kerja saya juga mengabdi kepada masyarakat, adik-adik. Nah, jadi saya telepon nanti waktu kenaikan kelas Pak Kepala Sekolah, tolong saya dikasih ini ya Pak Kepala Sekolah, dikasih waktu saya mau membuat bagaimana model penanggulangan penyakit menular di sekolah kita agar anak-anak kita nggak ketularan, Pak. Jadi saya nggak nyalahin-nyalahin aja. Ya, mungkin karena gurunya nggak nyadar gitu ya, karena bukan orang kesehatan. Saya mau buat kayak apa sih model penanggulangannya, apa yang harus dilakukan oleh guru, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah, oleh orang tua murid, oleh murid itu gitu. Nah, jadi kita memberi solusi kepada masyarakat, adik-adik. Nah, itulah karir saya sebagai dosen. Jadi Anda jangan kira karir saya cuma ngajar, ngajar, dan ngajar. Ya, kalau dosen seperti itu, pendidikan itu kan pengajar gitu. Penelitian saya harus meneliti apa yang terjadi di situ dan mengabdi kepada masyarakat gitu. Jadi seperti apa ya? Saya diminta kemarin di RSUD Solo gitu mengukur kepuasan masyarakat. Ya udah saya lakukan. Kemarin saya juga diminta di pesantren kilat di masjid belakang rumah saya, Bu Dokter, tolong kasih ya pesantren kilat untuk anak-anak muda di di lingkungan kita, anak SMP, anak SMA kan. Ya udah saya kasih adik-adik. Kasih lah, padahal hari Minggu kan. Kasih tentang narkoba, merokok, pergaulan bebas, LGBT, saya kasih adik-adik. Kasih penyuluhan. Nah, jadi karir saya sebagai dosen, ini manajemen karir adik. Saya merasa cukup puas walaupun gajinya dikit, bukan dikit, nanti saya nggak bersyukur pula. Gaji saya alhamdulillah cukup, bukan dikit. Dibanding pengusaha yang sukses tentu saya dikit. Tapi dibanding pengusaha yang biasa-biasa saja ya saya bagus. Apalagi suami saya alhamdulillah profesor. Kalau profesor gajinya 3 kali lipat adik-adik. Begitu adik-adik. Bukan bangga atau gimana ya. Tapi karir saya puas gitu. Jadi begini ya adik-adik. Karir itu bukan hanya masalah gaji adik-adik. Karir itu pekerjaan kita tuh memuaskan kita nggak? Merasa berguna nggak kita sebagai seorang insan ini berguna nggak kita? Nah itulah adik-adik ya.
Jadi karir itu perlu di-manage adik-adik. Jadi sepintar-pintarnya Selin, kalau dia bekerja di tempat perusahaan ya yang tidak membuat dia enggak puas ya, itu karirnya artinya nggak puas dia dengan manajemen karir. Nah, anak saya ini kan, anak saya tuh fakultas teknik, dia nggak mau jadi PNS. Terus saya bilang begini, maunya kerja di mana bang? Saya sebut aja ya adik-adik ya. Abang maunya kerja di, dia anak teknik sipil ya. Abang maunya kerja di PLN dah katanya. Kenapa abang kerja di PLN? Ya abang suka turun lapangan katanya. Terus abang tahu nggak bang, Bunda pernah dulu ke Inggris gitu kan. Bunda dapat beasiswa bang, Bunda juga pernah presentasi ke Medan, ke Jakarta, ke ini semuanya dapat dari apa bang? Bunda juga turun lapangan bang. Jangan dikira Bunda ini nggak ada turun lapangannya. Nah, ternyata abang tuh suka turun lapangan. Abang suka penelitian apa, maksudnya ke apalah ke pekerjaan itu langsung gitu, yang kompetensinya itulah. Jangan abang kira kalau dosen itu hanya ngajar bang, gitu kan? Nah, abang nanti kalau mau bisa jadi direktur ini, apa ya, bisa melebarkan ini. Jadi kalau jadi dosen tuh lengkap semua bang. Tuh. Jadi kalau abang di PLN, abang paling sampai S1 aja cukup bang. Tapi kalau abang jadi dosen, abang bisa jadi S2, S3, profesor. Abang bisa juga, abang buat jalan tuh, udah abang diminta sama orang itu jadi konsultan bisa bang. Nah, begitu saya, ini bukan saya ngelebih-ngelebihin ya adik-adik ya. Mungkin nanti orang tua Anda pengusaha ya enak, enak lah jadi pengusaha seperti papa. Nggak ada yang tekan-tekan gitu kan. Nah, begitu juga tentu perspektif masing-masing. Nah, saya bilang begitu sama anak saya ya. Jadi ini abang kalau memang ada PNS diambil aja dulu bang. Nah PNS itu susah bang. Apalagi abang nih kerjanya di BRIN kan. Alhamdulillah dia kerja di BRIN sekarang. Badan Riset apa itu Inovasi Nasional. Jadi nanti dia harus S2 juga, harus 3 juga. Dia seperti peneliti juga dan bisa jadi profesor. Nanti abang terserah abang. Nanti abang pensiun atau abang apa. Abang bisa nyambi. Abang jadi konsultan di sini, konsultan di situ. Saya alhamdulillah adik-adik. Saya udah 7 kali diminta RSUD untuk meneliti tentang kepuasan di rumah sakit gitu. Nah, saya senang gitu ya, walaupun saya nggak seperti pengusaha gitu ya, pengusaha kan dapat uang, tapi adik-adik pengusaha itu kan risikonya besar juga adik-adik. Jadi begitu adik-adik ya, dokter itu, saya kan dokter nih adik-adik, teman-teman saya tuh nggak mau jadi dosen, awal-awal tuh kami tahun 90-an ya adik-adik ya, nggak mau orang jadi dosen ya adik-adik, dokter nggak mau jadi dosen. Kenapa jadi dosen? Dosen tuh gajinya dikit kata teman saya, baguslah jadi dokter kita katanya, banyak uangnya. Jadi saya baru-baru CPNS ya adik-adik ya, eh, gaji saya itu 700 rupiah, 700.000 dek, tahun 2003, 700.000 CPNS saya. Nah 700.000 tuh Anda tahu nggak bisa saya dapatkan sehari bekerja di klinik di Bogor adik-adik. Klinik yang ramai itu ya. Satu hari saya kerja dinas 24 jam, 700.000 gaji saya bisa saya dapatkan sehari adik-adik. Jadi kita sehari atau 2 hari lah gitu. Karena kan ada kalanya pasien sepi, kita bisa dapat 400 gitu ya sehari. Anggaplah 2 hari gitu. Ya, atau banter-banternya 2 sampai 3 hari lah atau seminggu lah. Nah, gaji dosen 700, 5 hari lah mungkin. Bisa lah kita sebagai dokter klinik 24 jam bisa kita dapatkan 5 hari lah rata-rata gitu. Kalau kliniknya sepi-sepi nanti kan. Nah, ini jadi orang zaman dulu tuh nggak banyak jadi dosen adik-adik. Apaan jadi dosen tuh? Jadi dosen ini pas saya dan angkatan saya ya adik-adik ya, bukan saya bilang murah pula maksudnya ya. Tapi saingan kita tuh nggak banyak adik-adik. Nah kenapa? Karena dia maunya jadi dokter gitu. Jadi spesialis, mending saya buka praktek sendiri gitu. Tapi saya senang adik-adik. Nah kenapa? Ya jadi teman-teman saya tuh sekarang nyesal adik-adik. Apalagi yang enggak, yang dokternya cuma dokter praktek aja. Orang sekarang nggak mau praktek-praktek itu lagi adik-adik. Orang kliniknya BPJS sekarang kan. Anda bayangkanlah jadi dokter BPJS sekarang menderita adik-adik. Cuma dibayar berapa. Jadi tidak selamanya senang itu tetap senang, susah itu tetap susah. Ternyata gaji saya meningkat adik-adik. Gaji saya meningkat, naik golong saya memang gaji nggak seberapa ya adik-adik ya. Tapi ketika saya dapat hibah ya, saya bisa ambil S2, dapat beasiswa, ambil S3, dibantu misalkan.
Nah, itu kalau cobalah kerja swasta, ambil S3 mana bisa, Dek. Kemudian saya juga bisa kemana-mana, oh ada apa tuh saya pergi. Nah itu. Nah begitu ya Dek. Nah itu saya merasa karir dosen cocok buat saya, tapi bisa jadi buat Aurora tidak seperti itu. Saya merasa karir saya ini aja Bu, ibu rumah tangga ya Bu, boleh, alhamdulillah. Karena ibu rumah tangga ini Bu, saya nanti akan dipakaikan mahkota di surga Bu, kalau anak saya hafiz Quran. Ada ibu yang seperti itu. Ya, jadi saya harus mendidik anak saya ini 10 harus saya jadikan hafiz Quran semua. Bagus karirnya. Nah, karir yang sebenarnya perempuan itu kan di keluarganya ya. Tapi kalau memang mau berkarir juga di luar ya, tapi jangan mengabaikan karir rumah tangga gitu. Karena saya berpikir adik-adik, saya udah selesai S2, selesai S3, adik-adik buku saya berjubel terus lemari adik-adik. Saya pikir adik-adik, saya baru saja ulang tahun ke-47 adik. Pikir nanti saya mati, siapa yang mewarisi buku saya ini ya? Mari saya sampul. Mati saya siapa yang cantik-cantik buku saya sampul di lemari. Udah mati udah dibuang orang buku itu paling nah. Kayak gitu adik-adik. Jadi karir kita sebagai manusia itu tidak hanya di dunia adik-adik. Udah mati kan Pak 7 berapa lah umur manusia? Anggaplah 70. Atau enggak lah 65, 20 tahun lagi matilah kita kan. Itu kemana kita lagi dikubur tuh? Buku kita gimana? Cobalah lihat profesor yang ada di UNAN ya. Udah meninggal, udah keluar dari WA grup. Mohon maaf, saya istrinya si Prof itu. Saya izin keluar. Udah dilupakan orang adik-adik. Karir mana lagi itu? Berapa lama lagi lah karir kita tuh? Iyalah Anda kalau sampai tua. Ada juga kan orang yang, ada teman saya meninggal, S3, sedang kuliah, S3 meninggal. Ada kemarin juga mahasiswa mengambil toga meninggal kan. Di mana tuh kemarin tuh? Digantikan sama temannya. Karir kita tuh sebenarnya memang kita tidak hanya memikirkan dunia ya, Dede ya, karir kita untuk akhirat. Gitu. Karena hidup di dunia ini nggak akan mungkin 100 tahun ya, Dede. Nggak akan mungkin selamanya. Jangan 100 tahunnya mungkin kita, Dede. Jarang banget orang 100 tahun. Paling umur tuh berapa lah, 70 tahun lah paling. Paling yang udah hebat jaga kesehatan. Penhebat jaga kesehatan yang sampai situlah umurnya dikasih Tuhan. Nah, jadi karir kita tuh ya ini akhirat lah kalau bisa Dede ya. Jangan nyakitin orang ya. Berbuat yang baik. Kalau nggak bisa berbuat yang baik, jangan berbuat yang buruk. Gitulah. Itu adik-adik. Kalau nggak bisa kita berkata baik, diamlah kita. Jangan nyakitin orang. Ada tuh teman saya tuh adik-adik. Maaf aja saya bilang dia berjilbab rapi. Bukan saya mempermasalahkan jilbabnya. Jilbabnya iya, bercadar gitu. Ada temannya bercadar, adik-adik. Kan bisa tidak menyalahkan cadar itu, adik-adik. Tapi mulutnya ini adik-adik, gitu. Jadi lihatlah diri kita. Kan bukan saya bilang oh yang berjilbab itu yang tidak berjilbab lebih daripada berjilbab, bukan begitu juga. Jilbab kan urusan dia. Tapi perbaiki diri kita. Kita udah bercadar, udah berjilbab, kemudian mulut kita tuh sering nyakitin orang, kita nggak akan masuk surga. Ya, udahlah. Pokoknya kalau seandainya nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jelek. Kalau nggak bisa menyenangkan hati orang, diam gitu. Ada aja tuh yang tersinggung. Banyak lah yang keluar dari grup lah, yang apalah gitu ya. Begitulah adik-adik ya. Jadi ini karir ya. Jadi karir itu harus di manajemen adik-adik. Misalnya nih sebagus-bagus orang ya, kalau karirnya nggak di manage, nggak dikelola, orang tuh akan bosan adik-adik. Karyawan tuh akan bosan alih-alih dia berkinerja tinggi, dia akan bosan, dia akan cari-cari permasalahan dan keluar malah dia ya keluar ngapain saya jadi pegawai di labor ini pusing saya suntuk saya nggak boleh sekolah, pelatihan dibatasi, beasiswa nggak dikasih, terlambat nggak boleh, atasan ngomel-ngomel ngapain saya di sini, udah perusahaan bisa kehilangan karyawan terbaik kalau tidak di manajemen karir gitu Dede ya Dede ya. Nah, jadi karir itu harus dikembangkan, adik-adik. Misalnya nih, si pegawai labor ini tahun sekian sampai sekian dia harus mencapai sekian. Tahun sekian sampai sekian dia akan naik promosi jabatan jadi ini. Akan menjadi ahli media atau ahli pratama atau apa namanya.
Nah, itu harus ada pengembangannya, perencanaannya harus ada adik-adik. Jadi dia bisa ini adik-adik, misalnya nih, ketika saya sudah 5 tahun, saya akan sekolah. Setelah saya sekolah, saya akan jadi manajer. Setelah jadi manajer, saya akan naik jadi kepala kantor. Jadi jelas adik-adik. Jadi harus direncanakan oleh si karyawan itu bersama atasannya. Ada peluang-peluang dia, pilihannya dia nanti apa ya? Kan kayak saya jadi dosen ya, saya dokter. Nah, Anda jangan kira ketika dokter tuh diangkat jadi kepala UGD, jangan kira dia senang gitu. Jadi direktur rumah sakit ya, nggak maulah saya gitu. Teman saya aja kemarin saya tadi malam ketemu teman, kenapa Laila nggak ngambil S2? Laila nggak mau jadi kepala puskesmas Sudil. Pusing kepala Laila manajemen tuh katanya. Jadi orang tuh jangan dikira naik-naik jabatan tuh dia suka. Karena ada orang yang nggak suka tidak suka manajemen adik-adik. Anda juga begitu. Bisa aja kan, saya lebih suka ke labornya lah. Saya jadi ahli lab yang inilah. Gitu. Kamu jadi kepala labor ya Selin belum tahu juga sih Selin suka kan. Jadi karir itu ada dua, karir ke manajemen dan karir ke substansi keilmuan gitu. Bisa aja kan? Saya dulu WD2, sekarang nanti naik jadi dekan, setelah itu naik jadi WN, naik jadi rektor. Apakah saya senang ya? Lihat dulu, saya nggak senang gitu. Saya lebih bagus lah saya jadi profesor lagi gitu. Nah, begitu. Bukan saya nggak senang tuh gimana, saya cukup lah saya jadi wakil dekan 2, ya saya akan, karir saya akan, saya maunya merencanakan ke arah guru besar adik-adik. Di sini ada yang orang Solo nggak? Kalau ada yang orang Solo nanti boleh kabari saya ya. Saya ada penelitian di Solo ya. Di Bukit Tinggi saya juga ada penelitian dan di Pariaman ya. Dan dia kemarin dapat hibah ke percepatan ke guru besar gitu ya. Kalau ada yang mau nanti membantu saya ya boleh gitu ya. Nah saya udah ada rekrut enumerator juga gitu. Yaitu menambah pengalaman saudara ya. Jadi bukan berarti saya jadi dekan saya senang gitu. Oh baguslah jadi dekan itu jadi rektor. Enggak adik-adik. Nah, tapi suami saya alhamdulillah sudah karirnya kalau untuk akademik dia udah level tertinggi, udah guru besar. Saya bilang sama suami saya, ayah nggak mau lah jadi rektor atau jadi wakil rektor. Kenapa ya kalau memang ada kesempatan ambil aja ya. Nah, jadi kenapa kita kalau memang kita bisa berbuat untuk lebih baik kepada sistem pendidikan yang lebih bagus ya. Saya enggak ini nanti yang saya khawatirkan tuh LGBT merajalela. Saya lihat tuh kedokteran tuh maaf saya bilang tuh aneh-aneh itu aja tuh. Yang kirim video porno lah, kawannya di shooting, kirim video porno. Nah itu saya nggak ini adik-adik. Jadi kalau bisa berbuat ya, berbuat aja ya. Ayah udah di level tertinggi, udah berbuat aja. Kalau kita nggak mampu berbuat ya udah dengan tangan kita harus. Terakhir baru dengan hati. Jangan diambil yang paling gampang dulu dengan hati, dengan tangan dulu. Kalau bisa kita buat kebijakan, buat ini, buat itu. Alhamdulillah kemarin suami saya jadi sekretaris Dewan Profesor di UNAM. Kenapa nggak jadi profesor aja, ketua profesor aja sekalian ya, ayah nggak mau daftar. Kenapa? Karena syaratnya harus pengukuhan guru besar. Ya, ayah nggak mau, ayah belum mau pengukuhan guru besar. Pengukuhan guru besar itu kan kayak ini ya, kayak undang orang, orasi gitu-gitulah. Tapi dia udah level, suami saya udah level tinggi. Jadi kalaupun mau pengukuhan ya pangkatnya udah mentok gitu kan. Ya akhirnya di teman-teman yang ngangkat jadi sekretaris itu, sekretaris dan profesor gitu. Ya, alhamdulillah ambil aja kalau memang diamanahi jabatan ya. Jabatan itu kan amanah. Udah ambil aja bagaimana Unani lebih baik ke depan. Ambil aja. Anda juga begitu. Selin diangkat jadi ketua remaja masjid di kampung, ambil Selin. Selama kamu masih bisa menghandle dan masih bisa berbuat baik sama lingkungan kamu, ya berbuat baik. Jadi kita tidak hanya memikirkan, saya bekerja dunia, kita aja enggak. Kalau masyarakat membutuhkan kita, ambil adik-adik. Jadi suami saya tuh ini ada pesantren Ramadan, tokoh-tokoh Nini Mama diminta sambutan, udah suami saya kasih. Terus ngumpulin sumbangan untuk kampung, dikasih adik-adik. Digerakkan, gimana kampung kita ini supaya tangguh. Tuh, digerakkan. Jadi kita harus bisa berbuat untuk masyarakat. Jadi jangan cita-cita kamu tuh hanya sebagai pegawai labor. Ya, kamu cita-citanya harus tinggi. Saya punya laboratorium. Ya, itu untuk finansial ya, Dek ya. Tapi untuk yang lain gimana?
saya harus mampu membangun kampung saya. Ini seperti Lamun Ombak. Apa Lamun Ombak tuh rezekinya ngalir? Saya pikir juga nih Lamun Ombak ini rezekinya ngalir banget ya. Udah dia buat masjid. Tuh Masjid Al-Hakim tuh Lamun Ombak tuh punya adik-adik. Dihibahkan ke masyarakat. Kan nggak ada kan? Dibangun dengan uang sendiri tuh. Bebek sawah tuh buka lagi tuh. Bebek sawah yang di Juanda buka lagi. Ya, itu saya lihat berkah deh. Mungkin banyak orang banyak kan. Nah, orang yang nggak segan-segan untuk bersedekah ya rezekinya juga ngalir gitu. Itu adik-adik ya. Kemudian juga apa bukan itu ya, itu Indonesian Tekstil ya yang Hakim itu ya. Itu yang Mujahidin tuh punya Lamun Ombak tuh adik-adik. Yang di dekat pantai, dekat Pangeran tuh ada masjid yang bagus tuh ya, tuh yang Lamun Ombak ya. Jadi itu, jadi kita cuma cita-cita kita tuh, saya punya kedai 5 buah, 6 buah, 10 buah rumah makan. Jangan hanya sampai di situ cita. Apa yang bisa kita kasih untuk masyarakat? Ya, jadi kalau kita nanti punya kedai 200 buah, ya kita mati ya siapa? Mau dibawa kemana? Kubur uangnya. Kan enggak. Beda lah kita sama orang apa tuh, kalau dia mati tuh, dimasukin tuh harta bendanya ke kubur. Kita enggak ada. Itu apa tuh? Emas berlimpahan, kaya mobil 5.000 buah. Itu apa nggak masuk ke kubur kita kan? Nah, udah, itu dia deh. Ya, jadi karir di dunia dan karir di akhirat ya. Oke. Nah, ini ada peran adik-adik, peran dalam manajemen karir. Jadi karir terus dikelola. Siapa yang punya peran adik-adik? Semuanya pernah peran adik-adik. Karyawan itu pertama dia berperan, bagaimana karir dia ke depan. Tapi kalau dia aja yang berperan ya nggak bisa. Orang aturan yang nggak ada, setelah saya di sini saya kemana lagi, saya jadi apa lagi, nggak ada. Dan gimana? Nah, pemberi kerja juga punya aturan adik-adik. Misalnya nih, bekerja di rumah sakit swasta, misalnya rumah sakit Restu Ibu, atau rumah sakit Bersalin Bedah Rukana Suri, kan? Rumah sakit bedah. Setelah dia jadi dokter ini, dokter jaga, 5 tahun setelah itu dia berhak mengusulkan diri jadi kepala instalasi. Setelah 5 tahun dia berpengalaman di kepala instalasi, dia bisa mengusulkan diri, mengajukan diri menjadi wakil direktur atau apa. Nah, jadi ada mekanismenya itu ada. Ya, jadi ini cara-caranya nih. Ya, dia memberikan si manajer berikan umpan balik. Ya, ini Bu Dila bagus ini. Saya juga diberi umpan balik adik-adik. Ya, jadi Anda jangan kira ya. Jadi jangan kira dosen ini nggak ada umpan balik. Saya dikasih umpan balik juga. Ada yang memberitahu saya. Kami sudah petakan tuh dari sekian dosen yang ada. Ini jutek banget. Kerjanya marah aja ke mahasiswa nih. Ada begitu deh. Kerjanya mempersulit mahasiswa nih kerjanya kan. Ini nggak akan jadi kepala ini nih. Bahaya nih dia sama mahasiswa suka persulit kan. Ini kalau ngomongnya pedas misalnya nih kan. Nah, jadi dosen pun kita dinilai juga adik-adik. Kan? Ada yang seperti itu. Jadi kami sudah petakan nih dari sekian orang. Udah deh cepat jadi. Saya bukan menceritakan diri saya adik-adik ya. Ini secara umum saya kasih gambaran. Kamu cepat ya jadi profesor, nanti kamu ini nih fakultas ini calon-calon pemimpinnya kami sudah petakan ada 5 tuh misalnya ya. Nah, kalau si apa tuh ini marah aja kerjanya nih ya, setek marah gitu. Nah, kalau ini begini nih orangnya nih. Udah dipetakan sama senior kita, udah dipetakan ya, ini nggak sopan sama seniornya gitu kan. Ngomongnya nyelkit gitu. Nggak bisa deh kalau satu. Jadi begini adik-adik. Ingat ya kata-kata saya, sepahit-pahit apapun Anda di tempat kerja nanti ya, jangan sampai Anda terlibat percecokan di tempat kerja. Kenapa? Itu akan merugikan diri Anda sendiri. Kalau kita udah terlihat, walaupun kita benar nih, kita cekcok terbuka. Walaupun nggak main fisik ya, main mulut aja lah. Itu kondisi kita nggak bagus, adik-adik. Lebih bagus kita menghindar dari orang yang troublemaker. Jangan kita terpancing.
Kalau kita udah terpancing, ya seolah-olah kita yang salah. Orang menilai sama, sabale dua balik mah kata. Sabale dua balik. Udah. Jadi sedapat mungkin kalau ada orang troublemaker ya apa aja. Kalau bisa menghindar gitu, ya menghindar. Maksudnya nggak terlalu banyak inilah sama dia gitu. Ya, jadi beri umpan balik. Kamu bisa nih 5 tahun lagi kamu ini ya, kamu kan cepatlah jadi profesor. Kamu nanti akan mau inikan jadi kepala departemen ya, atau kepala ini ya, atau kepala jurusan kamu nanti ya. Itu udah dikasih umpan balik ke dia. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk aja tuh, kamu jadi ini ya, tanpa dilihat, padahal dia jutek, dia pemalas, kuliah nggak disiplin, ya gimana mau memimpin departemen? Kacau nanti mahasiswa, kan? Begitu, Dede ya. Nah, jadi dia harus ada metode bagaimana yang dapat dilakukan nih, Anda baca ini, ya. Nah, jadi sekarang sudah jam 11. Nah, kita masih punya waktu 40 menit lagi, 30 menit lagi ya adik-adik ya. Sekarang tugas Anda adalah ya adik-adik ya. Tadi kalau tugas ke lapangannya udah ya, sehari 2 hari itu udah ya. Selly nanti ditanya suratnya ke Ibu, apa namanya? Ke Ibu Desi ya. Turun lapangannya hari Selasa atau Rabu lah. Bawa aja itu, kamu cuma nanya-nanya. Sebenarnya kamu enggak untuk jurnal ya. Kamu biar nanya-nanya, biar kamu tahu kayak apa mengelola SDM di labor. Kami SDM kami belum ada rekrutmen ya. Belum ada, udah kamu akal-akalin. Apa yang Ibu bisa aja kamu nyerempet-nyerempet ke pertanyaan lain boleh aja. Intinya, saya kan cuma rekrutmen, saya nggak ada penilaian prestasi kerja. Udah, kamu tanya aja, pokoknya kamu belajar dari lapangan. Ya ini tugas ini bukan buat saya, adik-adik. Ya. Tugas kamu itu kalau buat dosen, ya maaf saya bilang itu untuk apa? Itu hanya untuk mendewasakan kamu. Kemarin saya tanya mahasiswa saya, Bu, saya mau ngambil S2, Bu, saya butuh rekomendasi Ibu. Gitu. Padahal saya dosennya agak ini juga adik-adik. Kenapa sama saya? Iya, saya senang sama Ibu, bla bla bla. Saya minta rekomendasi dari Ibu, ya iya boleh. Terus skripsinya saya kasih 3 rumah sakit dulu deh. Nah, sekarang saya mau masuk itu Bu, ngambil Mars. Kamu tahu nggak? Kamu nanti mengambil Mars itu harus orang yang berpengalaman rumah sakit. Ya kamu bilang aja kamu sudah meneliti di 3 rumah sakit. Nah, sekarang Ibu tanya nih, kamu dulu saya pembimbingnya. Saya suruh kamu di 3 rumah sakit penelitian, kamu nyesel nggak? Enggak, Bu. Ya udah, saya nyuruh kamu di 3 rumah sakit biar kamu dewasa. Biar kamu tahu rumah sakit itu kayak apa. Udah, kamu 3 rumah sakit gitu. Terasa nggak sama kamu manfaatnya sekarang terasa? Ada nggak saya mempersulit kamu? Enggak, Bu. Jadi saya orangnya, kamu ini ya, kamu 3 rumah sakit, kamu jangan 1 rumah sakit aja. Udah saya dikerjain sama mahasiswa saya yang patuh-patuh, yang ini ya. Tapi, Bu Dila tuh mempersulit saya 3 rumah sakit. Enggak, adik-adik, bukan mempersulit mahasiswa. Jadi yang mempersulit mahasiswa itu apa yang nggak mungkin dikerjakan. Misalnya nih, kamu mau ujian sama saya, iya, saya dikasih tas branded ya, itu yang mempersulit mahasiswa. Tapi kamu 3 rumah sakit aja ya, biar kamu matang. Sebenarnya apa yang disuruh, biar kita matang gitu, adik-adik. Jadi matang kita menghadapi lapangan itu. Nyesel nggak kamu sekarang tuh? Enggak, Bu, saya bersyukur. Ada juga mahasiswa saya tuh, untung Ibu marahkan saya dulu, Bu. Saya memang begitu orangnya, Bu. Dokter pun ada juga saya bilang, deh. Komunikasinya dia udah direktur, deh. Saya marahkan dia, marahkan maksud saya bukan sekedar marah-marah aja. Kamu memang pintar, tapi coba kamu bayangkan, kamu jadi konsul dengan saya kan, memperlihatkan apa kan, perbaikan tesisnya kan. Terus ternyata kamu nggak datang, kamu taruh aja di meja tesis kamu, ujian tanggal sekian dengan undangan. Gimana perasaan saya? Gitu. Kamu merasa nggak? Saya merasa saya dilecehkan oleh mahasiswa. Karena kamu janji konsul dengan saya, memperlihatkan perbaikannya dulu, baru dijilid skripsinya, baru dikasih undangan. Sekarang kalau udah kamu jilid, skripsi tesis kamu udah kamu jilid, udah kamu taruh undangan tanpa konsul dengan saya sebagai pembimbing, gimana perasaan saya? Nah, saya gitu kan, kamu memang pintar. Ya kan, saya membimbing dengan apa ya, orang akuntan gitu ya. Saya memang dosen junior, saya bilang itu kan, daripada yang dosen akuntan itu ya, dia lebih tua dari saya.
Tapi harap kamu ingat, dia cuman dari sisi akuntansinya, dia akuntansi rumah sakit ya. Saya dari sisi manajemen rumah sakitnya, berarti kamu tidak menghargai keilmuan saya dalam bidang rumah sakit. Saya bilang aja jelas. Gitu. Nah, jadi begitu adik-adik. Jadi jangan Anda kira Anda jadi biomedik ini, saya udah dapat IP, pengantar biomedik saya dapat 4, IPK kamu 4. Tapi komunikasi kamu begitu ya, siapa yang nggak marah? Saya merasa kamu memang pintar, saya nilai kamu hebat. Ya, kamu direktur sekarang. Tapi kalau begini, kamu komunikasi kamu dengan orang itu tidak bagus. Saya bilang. Akhirnya mahasiswa saya itu minta terima kasih sama saya. Nah, kemarin saya seminar, saya masukkan bahan dia 2 slide nih. Ini bahannya Ibu masukkan ya 2 slide ya ini, nanti datang ya, kata saya. Saya masukkan nama saya, penelitian si Anu ini. Saya masukkan. Masukkan jurnal, nama dia dimasukkan gitu. Senang dia. Ada mahasiswa-mahasiswa. Jadi jangan dikira kita IP kita 4 ya. Kita bagus nilai A, kita udah sukses. Enggak. Komunikasi kita tuh ada komunikasi yang rasu parisu. Mana tuh kita janji sama dosen, memperlihatkan dulu, nanti di ACC baru dijilid. Sekarang kita potong kompas, jilid aja langsung, kasih langsung undangannya di depan, udah dimapkan, dikasih map plastik, dikasih sama undangan. Gimana kira-kira? Saya ngerasa nggak dihargai. Kalau kamu nggak mau jadi bimbingan saya, udahlah, kamu mengundurkan diri aja, saya lepas kok, kamu bilang gitu. Nah, begitu adik-adik ya. Jadi kita harus hati-hati dalam berkomunikasi, karena komunikasi kita tuh bisa lisan, bisa verbal, bisa non-verbal. Jadi kamu harus matang dalam hal itu. Nah, caranya kamu supaya matang gimana ya? Pergilah kamu ke labor-labor itu. Gimana tuh Mutia Rasida, mana orangnya? Kamu nyalakanlah videonya semua tuh. Nah, kamu bisa nggak bertanya, nih, saya butuh itu nih, tugas kuliah. Gimana rekrutmen pegawai di sini nih? Bisa nggak kamu bertanya sama orang tuh? Itu gunanya. Bukan untuk tugas kamu tuh, bukan untuk kami gitu. Kami cuman menjalankan prosedur biar kamu tuh matang dari sisi substansi dan dari sisi komunikasi soft skill kamu gitu. Gimana kamu, kan ada juga tuh, mangga kok, ambil kerja Indonesia. Gimana kamu tuh? Kalau begitu kan sama orang gimana kamu tuh? Ya, ambil kerja Indonesia dia, wah bisa gini kan. Jadi kamu matang gitu. Ya, gitu ya. Jadi pergilah kamu sehari 2 hari itu ya. Jadikanlah itu sebagai praktikum kamu SDM gitu ya. Oke ya, jadi tugas kamu itu ya, kamu lihat browsing dalam setengah jam ini bagaimana pengembangan karir di institusi ya. Mungkin kamu cari di labor lebih baik atau di manalah tuh. Kamu browsing, kamu buatkan di buku catatan kamu, nanti kamu fotokan dan kamu kirim ke Selin dan direkap oleh Selin. Oke? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa kita akhiri? Bisa kita akhiri? Bisa Bu. Tapi Selin izin bertanya Bu terkait tugas makalah di labor itu Bu. Ya. Ya, tugas makalah labor itu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, ya nanti ya seperti skripsi ya. Lihat aja pedoman skripsi. Bab 1 pendahuluan, bab 1 pendahulu itu ada tujuan manfaat tuh, ya. Bab 2 apa? Tinjauan pustaka sedikit, ya. Kemudian bab 3 metode kamu. Metode saya adalah wawancara, bertanya, pertanyaan saya adalah 1 2 3 buatkan pertanyaan kamu. Hasilnya apa? Bagaimana sistem pengembangan karir di labor ini? Itu hasil ya. Jawabannya ini ya. Udah narasikan aja. Ya. Kemudian pegawai labor kamu deskripsikan lah dulu. Pegawai labornya ada berapa, apa aja yang kamu cari ya. Seperti kamu buat skripsi lah ya. Kemudian di bab selanjutnya kamu bahas dan selanjutnya kesimpulan dan penutup. Jadi kamu nggak usah buat 40 halaman ya. Kamu buat sekitar 15 halaman atau 10 halaman udah cukup. Yang penting banyakin hasil ya. Hasil itu sekitar 5 halaman lah. Ya, 5 halaman lah ya hasilnya itu. Jadi hasil kamu bisa buat sekitar 15 sampai 20 halaman. Ya.
Ya pokoknya hasilnya sekitar 5 halaman jadinya dan pembahasan ya. Begitu, paham? Baik, Bu. Jadi Selin izin ulang ya, Bu. Di dalamnya Ya. ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan hasil penelitian, habis itu penutup, Bu. Pembahasan juga atau hasil dan pembahasan boleh juga. Atau mau dipisah lah ya. Kamu seperti menyusun skripsi lah. Ya, jadi saya latih kamu untuk menyusun skripsi, tapi nggak usah banyak-banyak ya. Jangan kamu pikirin kayak skripsi 100 halaman pulang, enggak, waktunya cuma mepet ya. Paling sekitar 20 halaman lah punya kamu. Ya. Pokoknya cuman tinjauan pustaka kamu jangan kebanyakan ya. Nanti tinjauan pustaka aja sih semua apanya tuh hasil itu sekitar 5 halaman lah. Ya, paham ya? Hasil Oke. hasil sama pembahasan tuh 10 halaman lah jadinya semua. Hasil sama pembahasan ya. Tinjau pusaka jangan banyak-banyak. Ya, paham ya? Jadi Iya, begini aja, pendahuluan sekitar 2 halaman, 1 atau 2 halaman ya. Tinjau pusaka sekitar 2 sampai 3 halaman kan, dari 5 halaman tuh kan. Hasil 5 halaman, pembahasan agak 5 halaman. Nah, kemudian penutup kesimpulan saran 1 atau 2 halaman. Udah selesai itu. Kita 15 sampai 20 halaman udah selesai. Pokoknya kamu ya bab porsi ini tinjauan pusakanya nggak terlalu banyak, itu yang poin-poin aja. Paham ya? Sekitar 15 sampai 20 halaman ya. Paham ya? Catatannya hasil sama pembahasan tuh semuanya sekitar 10 halaman. Ya, hasilnya 5 halaman, pembahasan 5 halaman. Oke ya, paham? baik, Bu. Ini, Bu, Selin ada sedikit aspirasi dari teman-teman karena kan 2 minggu lagi ujian, Bu, dan masih banyak jadwal disket dan tugas-tugas yang lain juga. Jadi terkait deadline-nya bagaimana, Bu? Karena kami juga full kan, Bu. Terus biasanya labor itu cuma buka di jam kerja gitu, Bu. Ya, deadline-nya kamu kumpulin sebelum ujian. Ya, paham ya? Ini Permisi Bu, sebelumnya mungkin Imran izin melanjutkan yang disampaikan Selin tadi. Jadi gini Bu, mungkin pendapat dari teman-teman sekalian terkait tugas ini kan karena apa itu? ya Bu, misi Bu, sebelumnya apakah suara Imran terdengar Bu? Iya, ya. Jadi gini Bu, Kenapa? karena sekarang kan emang udah hamin 2 minggu ujian kan Bu. Nah, yang sekarang Udah sekarang gini aja deh, saya kasih waktu semakin lama kamu mengerjakan matikan suaranya dulu, matikan suara kamu Imron. Jadi nggak usah diseriusi banget ya. Kamu nggak saya bebani ya. Kamu cuman mengamati labor. Hasilnya apa? Udah itu aja. Nggak usah lah bawa pendahuluan. Hasil kamu apa? Kemudian apa hasil pengamatan kamu ya? Kamu kumpul minggu depan ya, akhir minggu depan ya. Karena nawar ya, kalau nawar saya kurangin gitu kan, saya kurangin waktunya, tapi kamu nggak usah buat bab satu kamu turun lapangan ya, kamu buat kamu apa aja yang kamu dapatkan, kemudian pembahasannya apa, udah 10 halaman aja hasil dan pembahasannya aja gitu ya. Jadi paling pendahuluan itu kamu ini aja lah tujuannya apa, pokoknya sekitar 10 halaman lah ya, akhir minggu depan kamu, karena kalau dikasih jedanya lama kamu makin terbebani gitu ya. Sekitar 10 halaman aja ya, tapi dikurangin waktunya ya biar kamu tidak jadi beban gitu. Jadi supaya kamu tahu di labor itu ngapain gitu. Paham ya? Yang penting sekarang adalah kamu mengeksplorasi datanya ya, dan kamu bahas dengan bahasa kamu sendiri, ya udah sekitar 10 halaman aja. Paham ya? Kalau yang suka aja ngumpulin, kalau nggak ngumpulin nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi tentu saya akan memberi nilai kepada yang mengumpulkan. Paham ya, Dedek? Bisa dipahamin? Kalau nggak Baik, Bu. terkejar, ya kalau nggak terkejar nggak usah lah dikumpulin, tapi tentu nggak ada nilai tambahnya. Ya, tapi kalau yang apa, ya udah akhir minggu depan lah. Ini sekarang minggu depan nih. Jadi penelitiannya nggak lama, kamu mengamati labor aja sebentar. Ya, kamu amatin aja, kamu wawancara nih, mengasih siko nih, rekrutmen bahas siko nih, udah kamu
kamu buat, kamu ketik, ya. Jangan kamu jadikan beban. Saya nggak suruh kamu penelitian skripsi. Kamu kan masih semester 4, Ki, kan? Nah, supaya kamu kebayang kinerja tuh seperti apa di sana, rekrutmen itu seperti apa, kamu cuma nanya-nanya doang. Kalau kamu mau minta kurangi lagi, ya udah saya kurangin 3 hari lagi. Ya, mau ada yang mau minta kurangin lagi, saya kurangin 3 hari lagi kan, udah, saya kurangin 5 halaman tapi 3 hari gitu. Ya, ada yang mau minta kurangin lagi nggak? Ya udahlah seminggu itu aja ya. Sekarang kamu ini ya, kamu cuman mengamati labor ya sesuai topik kamu. Kamu kan sudah punya topik masing-masing tuh. Kamu di kelompok kamu topik kinerja udah, kamu kerjakanlah kinerja. Kamu kan sudah bahas tuh, ya. Jadi itu akan lebih memudahkan kamu. Saya nggak meminta kamu membahas topik orang lain. Ya, jadi saya kira seminggu itu udah cukup ya. Jadi turun lapangannya cuman sehari itu cuman paling sejam 2 jam kamu ketemu sama orang di labor itu, ya. Kemudian kamu tanya-tanya agak sejam 2 jam, udah kamu tulis, udah selesai sehari aja selesai itu. Ya, jadi jangan dijadikan beban dan kamu harus jadi mahasiswa yang menginspirasi. Ya, jadi jangan jadi mahasiswa yang nunda-nunda gitu. Saya punya mahasiswa tuh sekarang tuh Duta Inspirasi Sumatera Barat, ya. Anak FKM ya. Jadi walaupun saya udah jadi dosen FK, dia masih minta kerja sama saya, Bu. Saya kan nih libur nih, kami cuma Sabtu Minggu, Bu. Saya ada waktu 4 hari, Bu. Ada yang bisa saya kerjakan nggak, Bu? Ditolong saya sama mahasiswanya. Kalau saya ditolong tuh saya nggak, walaupun dia mahasiswa saya nggak mau ditolong gratis. Saya kasih dia uang. Oh dia nolong saya tuh 3 hari saya kasih 300, ya. Lumayan kan adik-adik. Ya, jadi dia Duta Inspirasi Sumatera Barat, anak FKM itu. Sekarang ini ya, dia pernah ke Turki adik-adik. Pernah ke Turki, dapat beasiswa dari Dikti. Nah, itu yang Duta Inspirasi mencari kerja dia, enggak menghindari kerja. Kalau saudara ini ya itu namanya menghindari kerja. Jadi kamu harus bisa bagi waktu. Kamu tahu nggak dia ke rumah saya kemarin, Fitri tolong ya ini ya, dicarikan ininya ya Fitri, dibuatkan ininya, ini, kata saya. Udah dikerjain. Terus ternyata dia presentasi, Fitri kamu ngapain? Bu, ternyata saya ada kuliah mendadak, Bu. Oh, tadi tiba-tiba dosennya suruh KP, Bu, karena hari libur, kemarin kan libur. Jadi tiba-tiba, ya udah saya, ya udahlah Fitri presentasi. Nggak apa-apa, Bu, Fitri sambil kerja ngetik punya Ibu. Enggak, kamu kalau kuliah, kuliah dulu. Jadi mahasiswa saya tuh dia mencari kerja, saya bilang sama suami saya, bagus banget nih mahasiswa begini ya. Jarang loh mahasiswa seperti itu sekarang mencari kerja deh. Bu, saya libur 2 hari, Bu, cuma Sabtu, Ibu saya bisa membantu apa, Bu? Nah, terus saya kasih uang. Bu, nggak usah lah, Bu, saya cuma cari pengalaman. Dia duta inspirasi ya, Dede. Nah, enak mahasiswa begitu, mencari kerja, Dede. Jadi dia kreatif dia jadinya. Jadi kamu harus bisa bagi waktu. Ya, kamu cuma disuruh nanyain labor tuh paling sejam 2 jam. Ya, terus kamu uraikan, udah itu aja, nggak susah. Ya, supaya kamu tuh bisa memanage waktu, jangan kamu stres. Kalau kamu stres ya, mana kamu mau sukses? Cuma ditugasin gitu doang. Jadi mahasiswa itu saya salut tuh. Pantas ya kamu, Fitri, kamu pantas, kamu cari aja deh namanya, Fitri Dwi Sakti namanya. Fitri, kamu pantas deh jadi duta inspirasi. Karena kenapa? Dia cari kerja. Bu, ada lagi nggak Bu yang saya bisa bantu? Bu, saya ini udah dosen di FK, Fitri, kamu kan di FKM, nggak apa-apa nih, nggak terganggu kamu nanti. Enggak, Bu. Saya mencari pengalaman, Bu. Itu mahasiswa yang jempol itu. Nah, itu kamu harus banyak cari pengalaman. Jangan malas. Gunakan waktu kamu tuh ya. Jadi kalau kamu disuruh ke lapangan, harusnya kamu bahagia. Ya, kenapa? Saya minta Bu Desi tolong ya suratin. Udah harusnya kamu bahagia, tidak hanya belajar buku dan buku. Nanti kamu menyesal loh adik-adik kalau kamu cuma berurusan dengan buku. Ya, kamu tuh akan senang harusnya kalau kamu tuh disuruh ke lapangan gitu. Ya, oke ya gitu saja kita akhiri dengan ucapan hamdalah ya adik-adik. Coba dibuka videonya semua udah di screenshot nih Selin. Nah, oke. 1, 2, 3. Udah di screenshot Selin? Jadi Tadi jangan udah ada, Bu. Mau di-screenshot lagi, Bu? ya, screenshot lagi 1, 2, 3, di screenshot lagi ya. Jadi kalau ada pekerjaan, kamu tuh harusnya senang belajar ya.
senang ke lapangan, itu baru kamu itu calon-calon sukses. 1, 2, 3 yang nggak menyalakan kamera, ya, jadi harap kamu garis bawahi, tugas yang Ibu berikan itu untuk mengasah soft skill kamu, ya, bukan untuk mempersulit kamu, ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.